Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu dalam serial Membongkar Mitos Kuliah bagian kedua. Kita selalu diperhadapkan pada dua kenyataan di lapangan dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan keinginan untuk melanjutkan studi. Sering muncul pertanyaan bahwa apakah kita harus punya banyak uang atau tabungan agar bisa melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Di sisi yang lain, ada juga orang yang tanpa banyak tabungan tetapi berani dan bisa melanjutkan studi sampai selesai. Saya menyebut itu sebagai isu di antara mitos dan realitas. Apakah benar dan bagaimana pengalaman menunjukkan itu? Lewat video ini saya ingin berbagi pengalaman studi ketika belajar pada program doktor di Universitas Indonesia. Pada mulanya di tahun 2013, saya mengikuti seleksi ujian masuk mahasiswa di UI bersama dengan sahabat saya Abdurrahman, sekarang sudah doktor, dosen di Universitas Khairun Ternate. Kami mengikuti tes bertempat di Fakultas Hukum UI, gedung C lantai 3, ruangan 306. Pada saat itu kami menginap di rumah kerabat saya, Jais Salisu, di Sawangan, Depok. Ini adalah perjuangan pertama saya untuk mewujudkan impian bisa bersekolah di Universitas Indonesia. Alhamdulillah, proses yang kami lewati membuahkan hasil yang sangat menyenangkan. Setelah pengumuman hasil tes disampaikan, alhamdulillah saya dinyatakan lulus pada program S3 Ilmu Sejarah. Tentu saya sangat bersyukur. Alhamdulillah saya bisa diterima di kampus besar yang telah lama saya impikan. Namun ternyata sejak awal saya sudah menghadapi berbagai tantangan yang sangat serius. Segera setelah pengumuman ujian itu, harapan saya perlahan hari demi hari mulai surut. Tetapi bukan karena saya tidak mau kuliah di kampus besar itu. Karena memang sejak awal ketika studi di S1 dan S2 dari dosen-dosen kami yang menyelesaikan studi dari UI meyakinkan kepada kami dan mengisahkan bagaimana pengalaman studi di UI yang membuat saya sangat bercita-cita untuk bisa melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Nah, tetapi harapan itu tiba-tiba seolah akan hilang dari kehidupan saya sebagai calon mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Sekali lagi bukan karena saya tidak mau kuliah di kampus besar itu, tetapi ada satu persoalan serius karena saya tidak punya cukup uang untuk membayar biaya kuliah awal, termasuk uang pendaftaran yang pada saat itu jumlahnya puluhan juta rupiah. Sedangkan saya tidak punya uang sejumlah itu. Saya pun berpikir keras, mencoba berbagai kemungkinan, mencari peluang, mencari kesempatan agar bisa mendapatkan biaya. Tentu saya tidak ingin pada jenjang pendidikan doktor membebani ibu saya, seperti pada jenjang pendidikan sebelumnya dengan bantuan
ibu saya sendiri. Nah, setelah berupaya, ternyata saya tidak bisa mendapatkan biaya yang dibutuhkan itu. Memang saya punya sedikit tabungan, tetapi tidak cukup untuk bisa melunasi biaya studi itu. Hari demi hari, sebentar lagi masa pendaftaran akan berakhir. Rekan saya, Rahman, beberapa kali mengontak, menanyakan apakah saya sudah melunasi biaya studi saya di UI. Saya katakan sampai dengan saat itu belum mempunyai cukup dana untuk bisa melunasi biaya studi. Sampai kemudian saya harus mengatakan kepada dia bahwa kemungkinan saya tidak bisa melanjutkan studi di UI karena tidak cukup biaya. Tentu ini merupakan hal yang membuat saya sedih. Mimpi untuk menjadi mahasiswa sudah sebentar lagi akan terwujud, namun persoalan biaya membuat mimpi itu seolah akan meninggalkan diriku. Namun ternyata ada titik terang. Pada suatu waktu saya ditelepon oleh pembimbing saya di waktu menempuh studi S2 di Universitas Hasanuddin, yakni Profesor Abdul Rashid Asba yang meninggal tahun lalu dari jurusan sejarah Universitas Hasanuddin. Dia mengatakan kepada saya begini, "Man, apa kamu bisa bantu penelitian saya? Kalau mau, silakan datang ke kampus besok ya. Kita akan rapat." Mendengarkan kabar baik itu, saya langsung mengatakan, "Siap, insya Allah Prof, saya siap bergabung di tim riset itu." Beliau ini sangat baik hati. Di dalam catatan dan pengalaman hidup saya mengenal beliau sejak tahun 2005. Beliau sangat senang membantu kami sebagai mahasiswa. Dan termasuk ketika saya menjadi dosen luar biasa sejak tahun 2007 di sejarah Unhas. Tentu ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Dalam ingatan saya pernah membantu beliau di dalam 2 riset yang pernah beliau lakukan, yakni tentang sejarah lokal Kabupaten Baru dan sejarah Kota Tual, Maluku Tenggara. Mungkin karena kerja itulah yang membuat beliau masih mengingat saya sebagai mahasiswanya yang telah menamatkan studi, sehingga beliau mengajak saya untuk terlibat di dalam kegiatan riset yang akan beliau lakukan itu. Esok harinya, saya langsung ke kampus untuk mengikuti rapat di PSKMP Unhas. Saya dan Ilham 1 tahun lebih dulu melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada dan sekarang sudah meraih doktornya, menjadi asisten beliau. Setelah rapat itu, saya baru tahu kalau kami akan riset dan menulis sejarah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Bovendigul, Papua. 2 lokasi ini sangat penting dan saya sangat senang tentunya. Lokasi pertama, Halmahera Utara, adalah tempat asal negeri Pelaut Tubelo, atau juga di dalam beberapa catatan sejarah maritim disebut sebagai bajak laut. Nah, saya punya kesempatan untuk bisa mengunjungi lokasi dari pelaut yang sangat terkenal itu dalam sejarah Nusantara. Kemudian lokasi kedua, Bovendigul, Papua.
adalah tempat pengasingan tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam sejarah Indonesia seperti Hatta, Syahrir, dan kawan-kawan. Maka saya punya bayangan akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman tentunya setelah mendatangi dua objek sejarah yang sangat penting itu. Alhamdulillah, setelah rapat selesai, saya tidak banyak berbincang sebagai asisten Profesor Rashid. Lalu oleh pihak PSKMP memanggil kami dan menyodorkan biaya perjalanan awal dan honor riset tersebut. Alhamdulillah. Saya lupa persis jumlahnya berapa. Namun jelas honor dari dua kegiatan yang saya terima itu langsung saya gunakan untuk melunasi pembayaran kuliah untuk masuk UI yang jumlahnya puluhan juta. Pada hari itu saya bisa melunasi biayanya. Maka harapan untuk bisa melanjutkan studi kini terbuka kembali. Yang sebelumnya sempat seolah akan meninggalkan saya. Ini satu pengalaman yang menarik. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan lewat tangan guru saya, Profesor Abdul Rashid Asbagh. Tentu ini merupakan hal yang tidak akan saya lupakan. Profesor Abdul Rashid Asbagh telah tiada tahun yang lalu. Namun kebaikannya insya Allah tidak akan pernah saya lupakan. Atas sentuhan tangan beliaulah mimpi untuk melanjutkan studi di Universitas Indonesia bisa terwujud. Proses awal ini menyadarkan kepada saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan dan juga rezeki bagi orang yang punya keinginan, kesungguhan untuk menuntut ilmu. Saya sangat yakin dengan bantuan Allah dalam proses saya menempuh studi di Universitas Indonesia. Dari pengalaman itu muncul pertanyaan. Lalu bagi Anda yang berpandangan bahwa harus punya banyak uang bisa melanjutkan studi, perlu direnungkan kembali. Apa yang membuat Anda ragu? Saya sudah membuktikan tanpa banyak uang pun bisa melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Saya berharap kepada Anda semua agar jangan menghantui pikiran Anda dengan berbagai mitos kuliah, soal biaya, dan sebagainya. Karena itu akan membuat Anda menjadi ragu dan tidak berani untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya sangat percaya tidak ada kebaikan tanpa ujian. Begitulah saat kita akan menuntut ilmu. Pasti ada ujiannya. Sejak kita memikirkan untuk melanjutkan studi sampai terwujud. Terima kasih Anda telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti setitik pengalaman ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri berikutnya. Membongkar mitos kuliah bersama saya, Abdul Rahman Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.